Aksi unjuk rasa warga asal Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor di kantor Kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin ini menagih janji Gubernur Jawa Barat pasca penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin. Kericuhan dipicu oleh kekecewaan atas sikap camat saat menemui pengunjuk rasa. Mereka menilai camat tidak membela warga karena tidak dapat menyampaikan keluhan warga pada gubernur. Akibatnya, massa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan melempari kaca kantor kecamatan dengan batu dan botol air mineral. Tidak hanya itu, massa juga memblokir jalan Cigudeg Bogor dengan membakar ban bekas. Ya, akan dibukanya tambang dalam jangka 3 bulan, belum ada kepastian, dan tuntutan kompensasi yang dijanjikan sebulan 3 juta sampai saat ini belum turun juga. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Cigudeg serta pelayanan masyarakat di kantor kecamatan lumpuh total. Warga mengancam akan menduduki kantor kecamatan Cigudeg hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pada kawan-kawan semua, tolong diingatkan bahwa sudah 1 tahun. Ratusan eks-karyawan Sritex memadati Pengadilan Negeri Semarang mengenakan pakaian hitam. Mereka mengaku mewakili lebih dari 8.000 eks-pekerja Sritex yang menuntut pembayaran pesangon dan THR. Dalam aksi tersebut, Korlap mengkritik kinerja tim kurator kepailitan Sritex yang dinilai lamban dan tidak menunjukkan progres. Mereka menuntut agar hak pekerja segera dibayarkan. Kita sudah memberikan waktu kepada kurator sampai dengan akhir Desember harus ada perubahan signifikan. Ternyata tidak ada, akhirnya kita melakukan aksi hari ini. Tuntutan kami ada 3. Bahwa 1, kita minta kurator, hakim pengawas mengevaluasi kinerja dari kurator. Yang kedua, kalau memang kurator kinerjanya tidak profesional, kami minta diganti. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja GCBP. Para eks-karyawan juga menyoroti proses lelang aset perusahaan yang hingga kini belum membuahkan hasil. Mereka akan terus mendesak hak-hak mereka dipenuhi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, aparat kepolisian terus berjaga di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Wisnuwardana, iNews melaporkan. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS datar 79-M-10-FT-1-11-11-2025 tanggal 5 Desember 2025. Dalam sidang putusan sela yang digelar di Pengadilan Tipikor, hakim menjelaskan poin eksepsi yang ditolak, meliputi unsur memperkaya diri sendiri, besaran kerugian negara, hingga keterkaitan investasi Google terhadap Gojek dengan proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Hakim juga menyatakan surat dakwaan terhadap Nadiem sah menurut hukum sehingga perkara ini akan dilanjutkan. M.1-FT.1-11. Tadi disaksikan lagi bahwa hari ini Pak Nadiem tetap nggak boleh bicara. Dibawa cepat-cepat ke bawah dengan tidak jelas alasannya apa. Ini banyak alasan-alasan yang juga kita tidak jelas. Misalnya tadi audit BPKP takut sekali diberikan kepada kita. Itu juga ada apa? Ada apa dengan audit BPKP tersebut? Tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja. Pak Nadiem membuat pesan tertulis yang izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menulis surat ini untuk dibacakan penasihat hukum saya. Walaupun saya sedih dengan penolakan eksepsi hari ini, saya... Kita ke kasus lain pemirsa, meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji 2023-2024, KPK belum menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abizal Aziz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji 2023-2024. Meski demikian, KPK belum menahan keduanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Terkait penahanan Yakut Khalil Qaumas dan Isfa Abidal Aziz, Budi mengatakan penahanan merupakan kebutuhan penyidik dan proses penyidikan masih terus berjalan. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan PPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. KPK juga mengungkap jumlah pengembalian uang dari Biro Travel Haji atau penyelenggara ibadah haji khusus mencapai 100 miliar rupiah. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. KPK menghimbau agar seluruh pihak dan asosiasi Biro Travel Haji untuk mengembalikan uang yang berkaitan dengan kasus kuota haji. Kondisi kelas 6A. 6A. Ini kondisi kelas 5B. Jebol. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, plafon di ruang kelas SDN 05 Pademangan Timur, Jakarta Utara roboh pada Senin pagi. Plafon yang ambruk terjadi di 5 ruangan kelas dan 1 bagian lorong sekolah. Air juga mengalir deras dari celah-celah atap yang roboh. Sebelum plafon ambruk, para siswa sedang menyantap sarapan makanan bergizi gratis atau MBG di kelas. Para siswa dan guru yang panik langsung meninggalkan kelas. Diduga penyebab robohnya plafon sekolah lantaran hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur Jakarta sejak Senin dini hari. Pak, itu saat kejadian berarti proses belajar mengajar sedang berlangsung? Sedang berlangsung. Ada korban Pak saat itu? Tidak ada, alhamdulillah kita semua sudah alihkan. Ketika jebol itu kita langsung antisipasi, anak-anak suruh pada pindah tempat duduknya, suruh keluar dan suruh bawa tas-tasnya untuk bisa kondisikan di bawah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat musibah ini. Saat ini BPBD Jakarta dibantu lintas sektor masih menangani ambruknya plafon ruangan kelas di SDN 05 Pademangan Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Demi memberikan pelayanan paripurna bagi tamu Allah, ratusan calon petugas haji 2026 terus menjalani serangkaian tempat fisik dan mental. Meski dihadapkan pada cuaca yang tidak menentu, semangat para peserta tidak surut untuk membentuk pribadi yang disiplin dan kompak. Kita simak informasi selengkapnya. Dinginnya pagi dan rintik gerimis tidak menyurutkan langkah para calon petugas haji 2026 untuk memulai aktivitas. Diawali dengan pemanasan di dalam ruangan, kelenturan fisik diasah agar siap menghadapi padatnya agenda diklat. Saat gerimis mereda, kegiatan berlanjut dengan jalan pagi bersama. Di sini, kebersamaan mulai terjalin. Tak hanya sekedar langkah kaki, namun juga menyatukan hati antar petugas yang akan menjadi keluarga besar di Tanah Suci nanti. Kedisiplinan pun semakin dipertajam melalui apel pagi. Dalam barisan yang rapi, setiap peserta diajak untuk menguatkan kembali niat tulus mereka sebagai pelayan jemaah. Ketangguhan mental kemudian ditempa melalui latihan baris per baris. Yang masih di kamar segera keluar. Setiap derap langkah tegap dan perubahan formasi menjadi simbol bahwa tanggung jawab besar membutuhkan keselarasan dan kepatuhan pada satu komando. Dalam tugas haji, ketepatan waktu dan kesiagapan adalah harga mati, dan semuanya dimulai dari derap langkah yang serempak di pusat diklat ini. Tujuan dari PBB itu ada untuk mendisiplinkan lah, yang mungkin dari latar belakang yang berbeda. Ya kalau kita namanya tentara ya sudah biasa, tapi orang sipil mungkin yang biasanya tidak istilahnya mengikuti aturan-aturan yang disiplin ya sedikitlah untuk tahu apa itu semi militer itu. Dengan kesiapan fisik yang prima dan kekompakan yang terjaga, para petugas ini siap menjadi garda terdepan dalam mengamalkan tagline haji tahun ini, yakni memberikan rasa nyaman dan keramahan pada setiap jamaah Indonesia. Dari Jakarta, Ika Kesuma, Ekti Juwistari, iNews melaporkan.